wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tidak lupa juga kita curahkan salawat wassalaman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman ini yang terang benderang. Pada video tugas kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan sebuah pesan yang sangat indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah pesan yang tertuang dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang membahas tentang pilar utama dalam kehidupan sosial kita, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim. Mari kita simak bersama sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikut ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an musliman kurbatan farraja Allah anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah wa man satara musliman satara Allah yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari. Yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkannya kesusahan. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di hari kiamat. Sekarang mari kita bedah lebih dalam hadis yang mulia ini, menyimpan 4 pesan atau prinsip dasar yang luar biasa dalam menjaga keharmonisan hidup bersama orang lain. Mari kita bahas satu persatu. Poin yang pertama itu adalah ikatan persaudaraan dan larangan menzalimi. Rasulullah menegaskan bahwa ikatan antara satu muslim dengan muslim lainnya adalah ikatan hubungan biasanya atau melainkan hubungan yang diikat oleh iman karena kita bersaudara. Maka ada 2 hal yang dilarang keras, yaitu la yuzlimu, tidak boleh menganiayanya atau menzaliminya, baik itu menzalimi secara fisik atau mengambil haknya atau menyakiti hatinya dengan lisan atau merundungnya. Yang kedua itu la yuslimuhu, tidak boleh menelantarkannya. Artinya kalau kita melihat saudara kita sedang kesusahan atau dizalimi orang lain, kita tidak boleh bersikap bodoh amat atau tidak peduli. Nah, poin kedua yaitu hukum tabur tunai dalam kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Ini adalah janji Allah yang pasti yang akan ditepati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita merasakan akan kerugian waktu ataupun tenaga atau uang saat menolong orang lain. Padahal rumusnya terbalik. Ketika kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan membantu kita atau mempersiapkan kepada kita urusan-urusan yang mudah saat kita merasa sulit. Poin yang ketiga itu adalah investasi keselamatan di hari kiamat. Dunia ini penuh dengan ujian dan kelak di hari kiamat nanti situasi jauh lebih berat dari yang kita bayangkan. Rasulullah memberikan kita kunci keselamatan. Jika kita mau menghilangkan atau meringankan beban saudara kita, maka Allah akan menghapus kesulitan kita pada hari kiamat nanti. Menolong orang lain hari ini adalah investasi keselamatan kita di masa depan yang abadi. Poin yang keempat itu adalah menjaga kehormatan dan menutupi aib. Manusia pasti punya salah ataupun kekurangan. Nah, di era media sosial sekarang, orang sangat mudah menyebarkan kesalahan orang lain atau bergosip. Nah, di sini hadis ini mengingatkan kita untuk setara muslimah menutupi cacat atau celah seorang muslim. Maka kita mengumbarnya. Siapa yang menjaga rahasia dan kehormatan saudara di dunia, maka Allah akan menjaga kehormatan dan menutupi dosa-dosanya di kiamat nanti.
di hadapan seluruh umatnya. Teman-teman sekalian, apa yang dapat kita simpulkan dari hadis ini adalah dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah maupun di rumah, kesimpulannya adalah Islam adalah agama yang baik. Islam adalah agama yang baik, yang indah, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Menjadi seorang muslim yang baik tidak hanya diukur dari seberapa rajin kita sholat atau seberapa rajin kita berpuasa. Di sini diukur kita peduli kepada orang lain, bukan saling menikung, tapi saling merangkul, bukan saling memukul dan saling menutupi kekurangan, bukan saling membongkar kesalahan. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai hadis ini tentang persaudaraan sesama muslim. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan kurang yang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.